ini kok upload blocked ini. Saya coba. OneNote saya lagi error. OneNote OneDrive. Itu si trigonometri ya. Nanti ini silakan dicoba sendiri ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya atau kita diskusikan minggu depan juga boleh. Baik, Bu. Nah, kita ke pertemuan selanjutnya. Substitusi trigonometri. Nah, ini kalau kita lihat ya. Di sini di Purcell. Nah, rumusnya cuma segini aja nih kalau di Purcell. Nah, cuman dulu kan saya nggak pernah belajar ini nih, yang bagian restriction. Saya dulu nggak belajar ini. Terus kan ini sebenarnya kan materinya lebih ke substitusi ya. Terus saya ngeliat di kampus-kampus lain juga nggak sampai ini gitu. Di Telkom pun, yang Telkom Bandung itu cuman sampai substitusi aja. Gitu. Jadi restriction-nya diabaikan. Nah, yang rumus bawahnya gimana, Bu? Ini juga diabaikan aja, karena rumus yang bawah ini sebenarnya akibat dari rumus atas. Ini sebenarnya nyambung. Cuman, daripada kalian kebanyakan catatan, ya, jadi nanti kita ngerjakannya manual, ya memang lebih lama sih, cuman kan kalau manual seenggaknya stepnya bisa jelas gitu loh, dan rumus yang kita pakai, rumus yang ada di materi 2, yang kita belajar trigono, gitu. Jadi yang ini nggak usah dihiraukan, nggak usah diperhatikan. Substitusi trigono. Nah, oke, kita coba. Seperti saya aja cuma 10 slide dikurangi 3. 7. Cuma 7 slide. Nah, oke. Nah, ini rumusnya saya kopikan ke sini. Nah, ini nih, yang kita pakai cuma ini aja ya. Nah, ini sama nih, integral. Kalau dia memuat ini ya, akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, nanti X-nya kita ganti dengan A sinus T. Nah, misalkan kalau dalam akar gini misalkan dia variabelnya pakai T kuadrat. Nah, kita ganti apa, Bu? Ya, terserah mau gantinya apa. Berarti ini kan diganti T sama dengan A sinus. Nah, ini terserah nih. Mau sinus X, mau sinus Y, mau sinus S juga boleh, gitu. Jadi, jangan sampai bingung gara-gara ganti variabel. Misalnya ini sinus X. Nah, ini yang kedua. Kalau dalam akar dia ada A kuadrat plus X kuadrat, ya. Kita ganti X-nya jadi A tangen T. Kalau ada dalam akar, ada X kuadrat minus A kuadrat. Nah, ini kita ganti X sama dengan A sekant T. Restriction-nya dihiraukan aja. Ini nggak usah dilihat lah. Skip. Nah, ini yang kanan apa ini, Bu? Saya kan nggak hafal, jadi saya taruh sini. Biar nanti ngelihatnya gampang. Ini sama kayak catatan di pertemuan 2. Gitu. Saya crop lagi, taruh sini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Integral A kuadrat min X kuadrat. Oh, ada akarnya. Integral akar A kuadrat min X kuadrat. Kita coba. Integral akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, kok nggak bisa berubah warna ya?
lihat nih, kalau yang ini, nah, ini kayak teori tadi ya, dalam akar dia ada A kuadrat min X kuadrat. Berarti kita misalkan X sama dengan A sinus T. Misal X sama dengan A sin T. Kalau udah ketemu misal gini, pasti diturunkan. X sama dengan A cos T D. Dari sini, kita kembalikan ke soal. A kuadrat min X kuadrat dx ini ya. Dengan integral A-nya masuk, A kuadrat min X-nya kita ganti A sinus T, dx-nya A cos T d. Nah, dari sini, ini kurang kuadrat. Nah, kita jabarkan. Ini A kuadrat dikurangi A kuadrat sinus kuadrat T. Nah, ini A cos T D. A-nya kita jadikan 1. Ini 1 minus sin kuadrat T. A kurang cos T D T. Nah, dari sini, ini kan 1 minus sinus kuadrat T kan sama dengan cos kuadrat ya. Ya. Nah, ini keluarkan dari akar. A cos T, A cos T dt. Integral A kuadrat cos kuadrat T dt. A-nya keluar. Nah, kita tinggal cari integral cos kuadrat T dt. Nah, kayak yang kemarin ya. Yang kemarin, misalkan ada integral cos kuadrat T, biar bisa diintegralkan, yang pertama, dt-nya harus kita ubah dulu jadi D cos T. Ya. Atau, kalau nggak bisa ya, kalau nggak memungkinkan, alternatifnya adalah cos kuadrat T-nya. Cos kuadrat T-nya kita ganti bentuk pakai sifat khusus Trigononya. Nah, ada berapa nih sifat khusus cos kuadrat T? Nah, ini yang A, yang C, yang F. Ada 3 ya. Nah, ada 3. Kita lihat nih. Kalau pakai yang A, dia memuat sinus kuadrat. Nah, sinus kuadrat kalau diintegralkan lagi juga sama ya. Nggak bisa. Akhirnya nggak kita pakai. Nah, kalau yang F kan juga sama nih. Dia mengandung sin kuadrat X. Nah, sama juga nggak bisa dipakai. Akhirnya kita bisa ubah ke bentuk C. Kita ubah ke bentuk setengah 1 plus cos 2T dt. Nah, kalau ini diintegralkan langsung nggak bisa ya. Alternatifnya 2 cara ini. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini nggak memungkinkan kita ganti dengan yang bentuk pertama. Otomatis kita ganti ke bentuk yang kedua. A kuadrat integral setengah 1 plus cos 2T dt. Setengahnya kita keluarkan. 1 plus cos 2T dt. Nah, kita integralkan ini T ya. Ini T integral cos 2T kayak kemarin. Yang luar diintegralkan sin 2T ya. Sin 2T dikali 1 per turunan dalam kurung. Plus C. Nah, sebentar. Apakah ini udah berakhir? Nah, kita lihat nih. Kita cek dulu. Apakah sin 2T dia punya sifat khusus? Kita lihat.
2T. Oh, ternyata ada nih yang D. 2 sin X cos X. Nah, ini berarti jadi setengah A kuadrat T tambah setengah 2 sin T cos T. Nah, ini 2-nya hilang. Berarti jadi setengah A kuadrat T plus sin T cos T. Nah, plus C. Nah, ini. Gitu. Jadi mengintegralkannya seperti ini. Nah, yang jadi masalah apa? Coba kita lihat ya. Di soalnya, ya, di soalnya ini variabelnya X. Ya kan? Variabelnya X. Tapi jawabannya, nah, kok ada T-nya? Artinya apa? Artinya kita harus mengubah T ini, ya, seperti ke bentuk soal. Berarti yang memuat X. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus lihat permisalannya. Lihat permisalannya nih. Ini X sama dengan A sinus T. Berarti, kalau kita ganti ya, berarti kan ini sinus T, ya. Sinus T adalah X per A. Ya kan? Nah, kalau kita gambar segitiga, ini T. Nah, sin T adalah X per A. Sin itu depan per miring ya. Ini depan, ini miring. Berarti sisi sininya, nanti jangan lupa ya. Segitiga, ini pasti SMA udah hafal, SD kayaknya ini mungkin. Ini A, B, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Rumus Pitagoras. Nah, ini berarti akar A kuadrat minus X kuadrat. Tinggal kita masukkan ke soal ya. Nah, ini setengah A kuadrat. Nah, T-nya ini apa, Bu? Jadi kita lihat ya. T-nya sin, ya. Ini sinus dari sudut T adalah X per A. T-nya, kalau ditanyakan T-nya kan berarti sudutnya ya. Sudutnya ini berapa? Berarti kan sama aja sinus inverse X per A. Nah, plus sinus T. Sinus T tadi X per A, ya. Cos T akar A kuadrat min X kuadrat per A. Nanti kalau mau disederhanakan, berarti setengah A kuadrat sin inverse X per A, ya, ditambah ini A kuadratnya bisa habis, berarti setengah X akar A kuadrat min X kuadrat plus C. Ya. Jadi jawabannya begini. Jadi intinya dari substitusi trigonometri adalah, nah ini tadi, kita harus bisa mengembalikan ya. Mengembalikan, jadi ini kan tadi kita misalkan sebagai T, ya ada T-nya. Jadi kita harus bisa mengembalikan dari T menjadi seperti soal, menjadi X. Nah, inti belajarnya di situ. Untuk materi yang ini. Gampang kan sebenarnya? Ini cuma ada 3 rumus doang ini. Kita lihat jawabannya sama enggak? Sama ya. A kuadrat per 2 sin inverse X per A tambah X per A. Nah, A kuadrat min X kuadrat. Nah, sama kan? Jadi, nah kalau kalian baca di kursel kan bingung nih. Ini dari mana ya kok bisa lompat caranya ke sini? Nah, di saya jelaskan. Caranya begini. Caranya gini aja, gitu. Gampang kan, ini kan nggak sulit nih. Ngubah fungsi ini. Nah, sampai sini mungkin ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum, Bu. Belum ada masalah ini.
Gampang ini atau gampang yang rasional tadi? Nggak bisa dibandingkan sih. Bentar ya, saya minum dulu. Kayak ini contoh yang kedua. Nah, ini lebih singkat nih. Yang kedua. Berapa baris doang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Purselnya. Kalau kita yang ngerjakan ya nggak tahu. Nah, beda ya. Ahli sama yang biasa gini ngerjakannya udah beda. Tapi sebenarnya justru pelajaran kalkulus itu, kalau kata dosen saya dulu ya, itu yang dinilai adalah alur berpikirnya gitu. Jadi sistematisnya, alur berpikirnya, cara menulisnya gitu. Jadi bukan cepet-cepetan gitu ya. Kalau cepet-cepetan kan kayak olimpiade tuh. Nah, kalau di kalkulus itu lebih ke mengatur, bukan mengatur sih, kayak mensistematiskan cara berpikirnya. Ini di kehidupan nyata dipakai, kayaknya kepake deh kalau teknik. Kalau saya mah nggak kepake ini. Teknik ini pakai pas kepake. Nah, ini contoh yang kedua, integral dx per 9 per 9 plus x kuadrat. Nah, kita lihat nih. 9. Nah, ini kan ya, masuk contoh yang kedua, dimisalkan A tangen T. Nah, berarti ini misal, ini lagi, ganti yang merah aja. Ya, misal X adalah, nah ini kita lihat nih, tadi kan bentuknya A kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini kan 9 kan berarti udah dalam bentuk kuadrat ya. Ini kan berarti A kuadrat, berarti A-nya aja adalah 3. 3 tangen T. Kita turunkan seperti biasa. Turunan tangan adalah sekant kuadrat T dt. Kita tuliskan di sini aja ya. Derivatif berarti ini dx A cos T dt. Ini dx sama dengan A sekant kuadrat T dt. Kita kembalikan ke soal. Ini berapa nih? Oh, ini berarti 1 per aja ya. Ini akar 9 plus X kuadrat. Langsung aja saya bikin 9 tangen kuadrat T. Dx-nya diganti 3 sekant kuadrat T dt. Ya, oke, dari sini 9-nya dijadikan 1. 9, 1 plus tangen kuadrat T 3 sekant kuadrat T dt. Nah, ini berarti jadi 9, 1 plus tangen kuadrat T, ini jadi sekant kuadrat. Ngapain dikurung? Sekant kuadrat T, 3 sekant kuadrat T dt. Keluarkan akarnya, 1 per 3 sekant T, sekant kurang C. Kali 3 sekant kuadrat T dt. Nah, ini bisa hilang ya. Hilang. Sekantnya hilang 1. Nah, sisanya adalah integral sekant T dt. Integral sekant apa?
Nggak hafal saya integral sekan. Kayaknya lem sekan tangan deh. Coba kita lihat di P1 ya. Saya taruh di sini. Salah. Ya. Kita lihat nih. Integral sekan. Ini ya. Integral sekan. Nah ini ya. Len mutlak sekan U tangan Len mutlak sekan T plus tangan T plus C. Nah, kita cek nih. Tadi ya, ini T, ini X. Nah, mau nggak mau kita harus ganti T-nya yang mengandung X. Biar mengandung X ini. Terserah mau bentuk segitiganya gimana. Nanti deh bentuknya deh. Kan bentuknya gini. Ini T. Nah, ini kita ada X sama dengan 3 tangan T. Berarti tangan T-nya adalah X per 3. Tangan itu kan sin per cos ya. Sin per cos berarti depan per samping. X per 3. Nah ini berarti akar X kuadrat plus 9. Oke, ini sekan T. Ya, kita putus sekan T. Sekan T adalah 1 per cos T. Cos T itu kan samping miring. Berarti kalau seperkos berarti miring per samping. Berarti miringnya X kuadrat plus 9 per 3 ditambah tangan T X plus 3. Nah, sampai sini udah boleh, Bu? Ya boleh. Tapi kalau mau disederhanakan, nggak apa-apa. Kalau disederhanakan, berarti mana? Dengan penyebutnya sama ya. Bisa dijadikan 1 kuadrat plus 9 plus X plus C. Nah, ingat fungsi logaritma. Jadi, fungsi logaritma itu ln A kali B ya, akan sama dengan ln A tambah ln B. Ln A per B akan sama dengan ln A min ln B. Nah, ini sifat logaritma. Jadi dari sini bisa kita tuliskan jadi ln par X kuadrat plus 9 ini ya. Plus X ini ya. Dikurangi ln 3 plus C. Tapi kalau mau stop sampai di sini, nggak apa-apa, sudah benar. Nah, kita lihat nih, di bukunya gimana, di Purcell. Sama ya. Nah, kok di Purcell ada K-nya, Bu? Nah, bedanya apa? Jadi sebenarnya sama K sama C itu sama-sama definisi sebagai konstanta, konstan ya. Cuman ini kan dalam bentuk bahasa Inggris bukunya. Jadi biasanya kalau buku bahasa Inggris itu konstantanya dari integral memang disimbolkan C. Tapi kadang ada buku yang terjemahan bahasa Indonesia itu C-nya bukan konstannya bukan jadi C tapi jadi K. Gitu. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Jadi K-nya ini artinya apa? Artinya adalah kita lihat nih. Ini ln 3 ini kan berupa angka ya, berupa bilangan.
konstanta ini kan berupa bilangan. Nah, K ini sebenarnya juga berupa bilangan. Jadi bilangan tambah bilangan adalah suatu bilangan. Nah, cuman ini bilangannya dia disimbolkan dengan K. Biar membedakan kalau K ini sebenarnya hasil dari jumlahan ini dan C. Kalau C ini konstantanya dari hasil integral. Jadi cuman beda ini aja sih, beda definisi. Daripada repot-repot ini, ya mending sampai sini aja, apa-apa. Sampai sini aja juga boleh. Yang baris satu. Nah, oke. Ini mau dicatat dulu atau lanjut? Lanjut aja dulu. Ya, tangan saya sampai merah nulis terus dari tadi. Nah, ini yang contoh terakhir nih. Contoh terakhir, nah kita lihat. Oh, ada batasnya. Contoh ini ada batasnya. Kita coba kerjakan yang ada batasnya. Di kalkulus 1 belajar nggak integral yang ada batasnya? Ada, Bu. Belajar, Bu. Ada ya? Ada. Berarti bisa ya ini. Nah, oke. Ini dalam akar ada bentuk variabel kuadrat dikurangi konstanta kuadrat. Kita cek. Nah, berarti dia dijadikan ini ya, sekant T ya, A sekant T. Berarti ini misal X sama dengan A-nya. Nah, ini berarti akar 4 ya. 2 sekant T. Kita turunkan. 2. Turunan sekant apa? Kita cek. Turunan sekant. Nah, ini ya. Sekant kali tangan. Sekant T kali tangan T dt. Berarti saya tambahkan ke sini. Ini besok kalau mau ujian silakan dicatat ya. Biar nggak mikir turunannya apa. Nah, ini udah kita turunkan. Terus sekarang kita masukkan ke soal. Akar X kuadrat min 4 per X. Nah, X kuadratnya, X-nya kan 2 sekant T ya. Berarti kalau dikuadratkan, kan jadi 4 sekant kuadrat T min 4, gini ya. X-nya 2 sekant T, dx-nya 2 sekant T tangen P dt. Nah, ini kan ada yang sama nih. 2 sama sekant. Nah, hapus. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan apa? Kita lihat batasnya. Batasnya ya. Nah, ini kan artinya akar X kuadrat min 4 per X diintegralkan, ya. Diintegralkan terhadap X ketika X-nya dari 2 sampai 4. Nah, ini waktu kita sudah substitusikan, nah ini jadi T. Berarti mau nggak mau kita harus ubah ke T. Nah, ini jadi T sama dengan, ini T sama dengan, ini kan X nih. Nah, kita harus ubah tuh. Nah, ini kan didapat dari sini, sekant T
sama dengan X per 2. Karena kita biasa hafalan pakai sinus kosinus, ini kita ubah ke cos. Berarti cos T adalah 2 per X. Nah, ini kan tugas kita mencari T nih. Jadi mencari T akan sama dengan cos inverse 2 per X. Nah, terus gimana? Saya cari dulu sin cos ya. Saya cari dulu sin cos sama kuadrannya. Kuadran yang paling enak dilihat yang mana ya? Bentar ya. Kita copy dulu. T. Kalau X-nya nih ya, ketika X sama dengan 2, T-nya berapa? Nah, T sama dengan cos inverse 2 per 2. Berarti cos inverse 1. Nah, kita cari sudut berapa yang nilai cosnya sama dengan 1. Kita cari cos sama dengan 1. Oh, ternyata sudutnya 0 derajat. Oke, sudutnya 0 derajat. Nah, kita lihat. 0 derajat kan di kuadran 1 nih. Nah, kita lihat adakah nilai kosinus yang positif? Kita lihat, ini semua positif, sin, tangan, cos. Oh, ada, ternyata di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini sudutnya berapa yang hasilnya 0? Nah, kita lihat. Ternyata ini ya, cos theta sama dengan cos 360 dikurangi theta. Nah, berarti sudutnya 360 derajat. Ya. Berarti ini T-nya kalau enggak 0 derajat ya atau 360 derajat. Nah, kita cari yang X-nya sama dengan 4. T sama dengan inverse 2 per 4. Cos inverse setengah. Nah, kita cari sudut yang hasil cosnya setengah. Cari sudut yang hasil cosnya setengah. Nah, ini ya. Oh, ternyata cos 60. Nah, cos 60. Kita cari di kuadran 4. Nah, yang hasilnya setengah, dia ada di kuadran berapa? Nah, oh, ternyata dia di sudut 300 derajat. Kan? 360 dikurangi 60. Jadi jangan lupa ya caranya. Saya anggap udah bisa, karena ini SMA pasti udah dapet nih. Nah, ini T-nya 60 derajat atau 300 derajat. Nah, kita cek. Ini kan X sama dengan 2 kan sebagai batas bawah. Nah, terus, kalau T-nya dia 0, kalau T-nya dia jadi 0, nah, berarti ketika X sama dengan 4, T-nya jadi 60. Nyambung ya? Itu kan dari minimum, dari batas bawah ke batas atas. Nilainya kan match nih. Minimum ke yang besar. Nah, kalau misalkan ketika X sama dengan 2 dia pakai 360 derajat, ya. Tapi ketika X sama dengan 4 dia pakai T-nya 300. Nah, kan nggak match nih. Yang harusnya dia minimum malah jadi maksimum. Nah, akhirnya T yang kita pakai adalah yang ini. Ini yang kita pakai. Dari 0 sampai 60 derajat. Nah, kadang sih kayak kebanyakan orang itu menuliskannya bukan dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk pi, ya, radial ya namanya ya. Nah, berarti ini jadikan 0,
Ini kalau jadikan pi berarti 1/3 atau pi per 3 ya. Nah, udah. Tinggal disederhanakan. Ini sama dengan 0 pi per 3 ya. 4-nya jadikan 1. Nah, kan kuadrat T min 1. Tangan, iyalah, ada pecahan ya. Tangan T, dt. Nah, akarnya dikeluarkan. Akarnya dikeluarkan jadi 2. Sekan kuadrat T min 1 ini jadi tangan kuadrat T. Ya. Jadi tangan kuadrat T. Tapi karena dia udah nggak ada akarnya, ya, kuadratnya hilang. Jadi tangan P, dt. 0 sampai pi per 3, 2 second. Nyambung. Nah, tangan kuadrat T. Duanya saya pindahkan ke depan akar. Depan integral. Udah. Mengintegralkan T kuadrat. T tangan kuadrat T gimana? Sama kayak sinus ya. Sama kayak kosinus, dia nggak bisa diintegral langsung. Jadi antara dia harus ubah ke D tangan T atau ubah bentuknya. Nah, ada nggak bentuk tangan kalau dia diubah jadi bentuk apa nih? Tangan, nah ini yang E ya. Yang E dia mengandung sekan kuadrat. Apakah sekan kuadrat bisa diintegralkan? Bisa. Ya. Sekan kuadrat bisa diintegralkan, bisa. Nah, kita ubah ke sekan kuadrat. Ini berarti sama dengan 2 akar integral 0 sampai pi per 3 tangan kuadrat T tadi apa? Sekan kuadrat T min 1. Sekan kuadrat T min 1 dt. Nah, ini sekan kuadrat T dt ya. Nggak usah deh, langsung aja. Integral sekan kuadrat apa? Tangan ya. Tangan T min T. T-nya diganti 0 sama pi per 3. Nah, ini tinggal diganti. 2 tangan pi per 3 dikurangi 0, ini ya. Kurangi tangan pi per 3 dikurangi ini kok 0, ini pi per 3. Nah, dikurangi tangan 0 dikurangi 0. Jadi silakan dihitung sendiri. Nah, jadi kesimpulannya kalau integralnya ada batasnya, berarti dia nggak perlu bikin segitiga. Nah, dia tinggal ngubah batasnya aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ya ini ya materinya sebenarnya, yang materi ini substitusi trigonometri. Ada yang ditanyakan kira-kira? Belum ada, Bu. Nggak ya? Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah, ini latihannya nanti dicoba sendiri ya. Kira-kira gimana? Nah, saya coba lanjut yang substitusi bentuk akar. Ini tergampang segampang-gampangnya. Nah, ya, integral substitusi bentuk akar. Ini, kalau ada akar AX plus B, nah akarnya ini pangkat N, ya, ini dimisalkan U. Nah, udah, teorinya gini aja. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Contohnya, 2 plus 2 akar X. Akar X jadi U di sini. Nah kan? 2 plus 2.
Nah, kita coba ke contoh langsung aja. Kita coba yang nomor 2. Integral X akar X min 4 pangkat 3. Nah, ini langsung berarti misal U adalah akar X min 4 pangkat 3. Kita hilangkan pangkatnya, berarti ini kan U pangkat 3 sama dengan X min 4. Kita turunkan. Ini turunannya pakai prinsip turunan rantai ya. Semoga masih ingat rumusnya gimana ya kemarin ya. Kemarin. Turunan rantai itu, jadi kalau ada fungsi U, ya, fungsi U dia diturunkan terhadap X, kan? Nah, jadi dia diturunkan dulu, ya, DU, oh salah, gini. Misalkan fungsi U ya, fungsi U dia mau turunkan terhadap V. Nah, ini berarti diturunkan terhadap X kali dx per dv. Nggak harus X sih, ini tergantung nanti fungsinya dia mengandung variabel apa. Nah, nanti silakan dicoba dibuka ya. Nah, kayak ini nih. Ini U pangkat 3 sama dengan X min 4. Nah, ini mau diturunkan terhadap X. Ini deh maksudnya. Nah, kedua ruas mau diturunkan terhadap X. Nah, kalau yang ruas kanan kan enak nih. Fungsinya dia X min 4 diturunkan terhadap X. Nah, kan sisa 1 nih. Kalau ini gimana? Ini fungsinya U, tapi diturunkan terhadap X. Nah, ini pakai aturan rantai. Jadi, gini nanti nulisnya. D per DU, ya, dari U pangkat 3, dikalikan DU per DX. Udah. Berarti ini 3U pangkat 2 DU per DX. Tiga U pangkat 2, walah alah. 3U pangkat 2 DU per DX sama dengan 1. DX-nya bisa dipindah. Ini asal mulanya dari mana? Pakai aturan rantai. Aturan rantai dari mana? Ya dari ini caranya. Nah, kita langsung aja. Jadi ini X pangkat 3. X pangkat 3-nya, nah ini ya. X pangkat 3, ini X aja. X-nya berarti kan U pangkat 3 plus 4 ya. Nah, ini X min 4 akar 3 kan jadi U. DX-nya jadi 3U kuadrat DU. Ya, tinggal dikalikan ya. Kalau dikalikan, ini U pangkat 3 plus 4 dikali 3U pangkat 3 DU. Nah, nanti ini silakan dilanjutkan ya. Jangan deh. Kita lanjutkan aja. Nah, ini 3U plus 6 plus 12U pangkat 4. Nah, DU. Udah, ini tinggal diintegralkan ya. 3 per 7U pangkat 7 tambah 12 per 5U pangkat 5 plus C. U-nya tinggal diganti dengan bentuk asalnya. Nah, gimana Bung ubahnya? Coba kita lihat. Nih ya. Akar X min 4 akar 3. Ini kan sama dengan X min 4 pangkat sepertiga. Ya kan? Nah, kalau diminta U pangkat 7, ya, itu kan sama dengan X min 4 pangkat sepertiga
dipangkatkan 7. Ya kan? Nah, ini kan berarti sama dengan X min 4 pangkat 7 per 3. Nah, ini kan sama aja saya tulis begini. X min 4 pangkat 7. Nah, ini pangkat 1/3. Nah, kalau nulisnya bentuk yang ini baris ketiga enak nih. Tinggal diubah jadi X min 4 pangkat 7 akar 3. Nah, 3/7 akar X min 4 pangkat 7, ini 3. Tambah 12/5 akar X min 4 pangkat 5, ini 3. Plus C. Gampang kan? Gampang ya ini ya? Yang substitusi bentuk akar, ini kira-kira bisa dipahami. Nah, bukan bisa, pasti dipahami ini kalau ini. Nah, ini jangan sampai kejebak kalau kayak nomor 3 nih. Nomor 3 kan ini X dikali akar X plus 1 kuadrat. Nah, akarnya pangkat 5. Yang dimisalkan U yang mana? Nah, dimisalkan U yang mana? Nah, dimisalkan U yang mana? Nah, kita lihat teorinya. Lihat teorinya. Nah, lihat ya teorinya nih. Yang dimisalkan U, ini hanya akarnya ya. Pangkat akarnya. Nah, pangkat dalam akarnya kan nggak dimisal. Berarti, kalau ini, yang nomor 3, nomor 3 kan tadi contohnya X akar, ini tulisan saya makin jelek nggak apa-apa ya? Agak kembang tangannya nih. Nah, ini pangkat akar 5 X. Ya, yang dimisalkan apa? Ikut teorinya tadi, misal U sama dengan ini. Nah, X plus 1 pangkat 5. Pangkat akar 5. Nah, ini kita hilangkan akarnya, X plus 1. 5U DU pangkat, salah. Kita turunkan kayak tadi ya. Langsung aja 5U pangkat 4 DU sama dengan DX. Nah, tinggal dimasukkan integral X-nya. X-nya kan jadi U pangkat 5 min 1. Nah, ini jadi apa nih? Akar X plus 1 kuadrat pangkat 5, akar 5 ini ya. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak X plus 1 pangkat 2/5. Nah, atau kita bisa tulis X plus 1 pangkat 2 pangkat 1/5 gini ya. Atau ini sama aja X plus 1 1/5 pangkat 2. Nah, ini kan bentuk ini ya. Oh, ya Allah kehapus. Ya, dodol. Aduh. Gimana nih? Bentar, saya tulis dulu. Sebisanya kepencet. Ya. Nanti ini, yang materi ini silakan didengarkan ya rekamannya ya. Duh, kehapus. Ya, Bu. Baik, Bu. Kan punya 1 akar 5. Tadi sampai mana nih? Beli pangkat 5 X plus 1. Nah, pangkat 5 adalah X plus 1. Nah, ini berarti integral, diturunkan
5U pangkat 4 DU adalah DX. Nah, ini X-nya U pangkat 5 min 1. Nah, ini kayak tadi ya. Ini tadi jadi X plus 1 pangkat 2/5. Atau bisa ditulis X plus 1 pangkat 2 pangkat 1/5. Nah, karena kita misalkan ini, kita kalau dimasalkan begini. Nah, biar jadi pangkat 2/5, berarti kan tinggal dikuadratkan ya. Berarti ini sama dengan U kuadrat. X-nya ganti 5U pangkat 4 DU. Nah, ini tinggal dijabarkan. 5U pangkat 6 DU. Silakan dijabarkan sendiri ya, hasilnya apa. Gitu. Jangan lupa U-nya nanti dikembalikan ke seperti soal. Jadi gini ya, kalau ada dalam akar ada pangkatnya, nah yang dimisalkan tetap akarnya aja. Nomor 5 juga gitu ya berarti ya. Nomor 5 berarti yang dimisalkan cuman akar 2. 3T plus 2 akar 2. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Terima kasih. Belum ya? Ya, kalau gitu nanti ini sisanya silakan dipelajari sendiri ya. Ini yang ini ya, nomor 6 ini pasti difaktorkan dulu. Ya, kayak tadi. Coba di latihan, kalau nggak bisa buat pertanyaan minggu depan, boleh. Nah, nomor 6, nomor 7, nomor 8 difaktorkan dulu. Nomor 9 juga, nomor 10 juga difaktorkan dulu. Nanti hati-hati kalau ketemu integral yang harus dimanipulasi. Oke? Sampai sini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Sepertinya belum ada, Bu. Ini Belum ya? Belum ada, Bu. Iya. Oke. Udah kalau gitu saya akhiri. Minggu depan kita udah nggak ketemu integral lagi. Tapi kalau mau menanyakan ini, silahkan ya. Mau didiskusikan boleh. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.